akuntansi di SMK Negeri 1 Mas Ubud Gianyar, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang akuntansi dasar. Nah, materi ini ada di kelas 10 SMK jurusan akuntansi, tepatnya pada KD 3.6, yaitu menerapkan persamaan dasar akuntansi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Persamaan dasar akuntansi bisa dijadikan dasar dalam mencatat transaksi keuangan perusahaan. Yang namanya usaha jika baru dibentuk, kira-kira apa saja ya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan? Ya, perusahaan atau seseorang pasti memerlukan dana atau uang. Perusahaan juga memerlukan perlengkapan, perusahaan juga memerlukan peralatan. Semua yang diperlukan perusahaan untuk membentuk atau menyusun suatu usaha, nah disebut dengan aset atau harta. Wah, banyak banget hasil tabunganku. Aku mau bikin usaha. Usaha apa ya kira-kira? Salon? Atau bikin usaha jualan aja ya? Sepertinya aku bikin usaha salon. Uang ini akan aku gunakan sebagai modal usaha salonku. Tapi pencatatannya dalam pembukuan jadi seperti apa ya? Dengan ilustrasi tadi bisa kita simak, Nyonya Hana memiliki sejumlah uang dan dia berencana untuk membuka usaha. Dalam kategori contoh tadi dia ingin membuka usaha salon. Nah, seperti apa pencatatannya dalam akuntansi? Pencatatannya adalah sebagai berikut. Uang yang dimiliki oleh Nyonya Hana itu digunakan disebut juga dengan modal. Jadi uang dari pemilik sendiri disebut juga dengan modal. Modal itu akan menjadi hartanya perusahaan. Maka persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan modal, di mana jumlah modal yang dimiliki oleh Nyonya Hana sama dengan harta perusahaan. Aduh, pusing. Ternyata uang yang aku miliki belum cukup untuk mengembangkan usahaku. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku akan coba minjem di bank nih. Aku akan cari bank mana yang kira-kira memberikan bunga yang relatif kecil. Dari ilustrasi kedua tadi bisa kita lihat bahwa Nyonya Hana dia mulai kebingungan. Kebingungan karena ternyata modal atau uang yang dia miliki tidak cukup untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu Nyonya Hana memutuskan untuk melakukan pinjaman dari atau di bank. Nah, pinjaman dari pihak ketiga dalam akuntansi disebut dengan utang. Karena ada utang, maka persamaan dasar akuntansinya berubah lagi sekarang ya. Persamaan dasar akuntansi yang kedua jadinya adalah harta perusahaan didapat dari yang pertama modal dan utang. Jadi rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Setelah usaha mulai beroperasi, perusahaan itu tentu akan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan ini akan berpengaruh ke modal. Maka dari itu persamaan dasar akuntansi akan bergeser kembali, yaitu harta sama dengan utang plus pendapatan. Pendapatan akan mempengaruhi modal. Lebih tepatnya pendapatan akan menambah modal. Selain ada pendapatan, tentu yang namanya usaha juga memerlukan biaya-biaya. Ada biaya gaji, kalau dalam salon tadi mungkin ada biaya untuk perlengkapan, ada biaya mungkin dia sewa gedungnya, ada biaya sewa. Nah, biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi modal. Tepatnya, biaya-biaya akan mengurangi modal. Maka persamaan dasar akuntansinya harta sama dengan utang tambah modal. Di modal akan dipengaruhi pendapatan akan menambah dan juga akan mengurangi yaitu beban. Dalam suatu usaha, selain adanya penghasilan atau berupa pendapatan dan juga pengeluaran berupa biaya-biaya,
mungkin saja si pemilik mengambil sesuatu untuk keperluannya sendiri dari usaha itu. Contoh, misalkan si pemilik mengambil uang tunai atau kas, atau mungkin saja dia mengambil perlengkapan. Nah, kalau pengambilan pribadi yang dilakukan oleh si pemilik untuk keperluannya sendiri, itu disebut dengan prive. Prive ini akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Tepatnya prive ini akan mempengaruhi modal, yaitu mengurangi modal. Maka dari itu, persamaan dasar akuntansinya akan berubah kembali, yaitu harta sama dengan utang plus modal, di mana modal dipengaruhi oleh pendapatan, menambah pendapatan, kemudian mengurangi ada beban-beban, dan juga mengurangi ada prive. Nah, seperti itulah proses terjadinya persamaan dasar akuntansi. Untuk selanjutnya, mari kita coba latihan soal berikut ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bisa bermanfaat. Jayalah selalu